Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Siti Fauzia dengan NIM 235311141. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan satu persatu. Baik, soal yang pertama yaitu menjelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pada pembelajaran akidah. Yang pertama, pengertian. Pengertian pembelajaran akidah yaitu pembelajaran yang mengajarkan tentang keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, melalui pembelajaran akidah ini, peserta didik belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami rukun iman dan meyakini ajaran Islam dengan benar sehingga keimanannya ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih kuat. Yang kedua itu tujuan pembelajaran dari pembelajaran akidah. Yang pertama itu peserta didik itu dapat memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini memahami dan mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat itu terhindar dari kepercayaan atau perbuatan ada yang bertentangan dengan akidah Islam. Terus yang ketiga itu ruang lingkup atau pokok-pokok materi pada pembelajaran akidah. Yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan qadar. Yang ketiga itu Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna ini nama-nama Allah yang baik dan indah. Yang keempat ini tauhid, di mana tauhid ini meyakini Allah hanya Allah lah yang berhak disembah. Terus yang kelima ini adalah pembelajaran atau materi hal-hal yang berkaitan atau yang merusak akidah seperti kufur, syirik, dan nifak. Soal yang kedua yaitu menjelaskan pengertian, terus tujuan, dan ruang lingkup atau pokok-pokok materi pada pembelajaran akhlak. Di mana pengertian pembelajaran akhlak ini adalah pembelajaran yang mengajarkan tentang perilaku, sikap, dan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Terus melalui pembelajaran akhlak ini, peserta didik dibimbing untuk membedakan mana yang baik dan mana juga yang buruk, dan juga dapat membiasakan diri selalu berakhlak mulia. Terus yang kedua, tujuannya, dimana tujuan yang pertama itu peserta didik itu memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua itu dapat menghormati orang tua, guru, teman, dan juga sesama manusia. Terus yang ketiga ini menghindari, dimana menghindari perilaku buruk yang dilarang dalam Islam. Terus yang ketiga, dimana yang ketiga ini adalah materi pokok atau pokok-pokok materi. Yang pertama itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana akhlak pada Subhanahu wa taala itu yang pertama ada bersyukur, terus beribadah dan bertawakal. Terus yang kedua itu akhlak kepada diri sendiri, dimana akhlak kepada diri sendiri itu seperti selalu berkata jujur, sopan, bertanggung jawab, selalu disiplin. Terus yang ketiga itu akhlak kepada orang tua, dimana akhlak kepada orang tua ini kita harus menghargai atau menghormati orang tua dan menaatinya. Terus yang keempat ini akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada lingkungan ini selalu menjaga kebersihan dan juga melestarikan lingkungan atau melestarikan alam. Terus yang keenam itu akhlak tercela, di mana akhlak tercela ini yang harus dihindari seperti berbohong,
terus ada iri hati, dengki, dan juga sombong. Soal yang ketiga yaitu buatlah 2 soal masing-masing dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Dari aspek kognitif, jelaskan pengertian wudhu menurut Islam. Dan yang kedua, sebutkan rukun wudhu secara berurutan. Terus dari aspek afektifnya, dari sikapnya itu bagaimana sikap yang harus ditunjukkan ketika akan berwudu. Terus soal yang keduanya itu, mengapa kita harus menjaga kebersihan dan kesucian dengan berwudu sebelum sholat. Terus dari aspek psikomotoriknya, praktekkan tata cara wudu dengan benar yang sudah dipelajari. Terus yang kedua itu, peragakan tata cara membasuh muka dan tangan ketika berwudu. Itu berwudu dengan benar. Baik, soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan guru sebagai administrator pembelajaran. Yang pertama, menyusun perencanaan pembelajaran, di mana guru itu membuat perangkat pembelajaran seperti silabus, terus modul, dan juga RPP sebagai pedoman dalam mengajar. Yang kedua, mengelola kelas, di mana guru itu mengatur suasana kelas dengan nyaman dan juga kondusif agar peserta didik ini dapat belajar dengan baik. Terus yang ketiga itu ada mencatat kehadiran dan juga data peserta didik. Guru itu mencatat kehadiran peserta didik dan juga perkembangan, di mana perkembangan itu bagaimana informasi yang didapatkan dalam peserta didik. Terus yang keempat itu ada melaksanakan penilaian, di mana melaksanakan penilaian ini guru itu melaksanakan dan juga mengelola penilaian dari peserta didik agar mengetahui pencapaian pembelajaran selama dalam proses pembelajaran. Terus yang kelima ini ada menyusun laporan hasil belajar. Guru itu membuat dan juga mencatat hasil laporannya, hasil laporan penilaian dalam bentuk raport atau juga laporan perkembangan belajar. Terus yang keenam itu mengelola administrasi pembelajaran. Yang harus guru terapkan yaitu guru itu menyimpan dan juga mengatur dokumen dalam bentuk seperti daftar nilai dan juga jurnal kegiatan dalam proses pembelajaran tersebut dan juga perangkat-perangkat lainnya. Baik, soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan objektivitas dan bagaimana upaya objektivitas dalam evaluasi hasil belajar tetap terjaga. Nah, untuk yang dimaksud dengan objektivitas itu adalah penilaian yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tidak dipengaruhi oleh perasaan suka, tidak suka, pendekatan pribadi atau faktor lainnya. Terus untuk upayanya, yang pertama itu menggunakan kriteria penilaian yang jelas. Nah, guru ini harus memiliki penilaian pedoman atau rubrik penilaian yang jelas sehingga peserta didik dinilai sesuai standar yang sama. Terus yang kedua ini menilai berdasarkan hasil belajar kerja belajar siswa. Nah, jadi guru itu harus menyesuaikan dalam hasil belajar kerja siswanya itu sesuai kemampuannya juga dan bukan berdasarkan latar belakang atau pendekatan pribadinya dengan guru. Terus yang ketiga itu hindari
hindari pilih kasih, sikap pilih kasih, di mana guru itu harus adil dalam menilai sebuah hasil belajarnya. Kita tidak boleh melihat latar belakangnya siapa mereka. Terus yang kelima itu menggunakan berbagai teknik penilaian seperti bisa observasi, terus tes tertulis, lisan, atau penilaian lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.